Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Habibi Marjan dengan NIM 182220082 dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika akan menyelesaikan suatu permasalahan rekonstruksi dan aliasing sampling untuk memenuhi kuis 2 mata kuliah II 2240 Sistem Multimedia. Jadi, pertama-tama akan diberikan suatu sinyal analog XAT, lalu akan dibahas penjelasan dari penentuan XN atau sinyal analog XAT barusan yang telah disampling. Lalu plot sinyal analog XAT dalam suatu rentang. Lalu plot sinyal yang telah disampling atau XN sebagai sequence discrete. Lalu penentuan discrete time Fourier transform X omeganya. Lalu yang terakhir plot X omega untuk menganalisis frekuensi komponen. Nah, diberikan sinyal analog XAT sama dengan 5 plus 4 sin 50 pt plus pi per 4 ditambah 3 cos 250 pt yang disampling dengan frekuensi sampling yaitu 200 Hz yang dengan fs tadi dapat didapatkan periode sampling yaitu 1/200 second. Lalu untuk menentukan XN dapat didistribusikan NTS ke dalam XAT tadi. Lalu TS dapat diisi dengan dapat didistribusikan dengan nilainya yang tadi didapatkan, yaitu TS sama dengan 1/200 second. Sehingga didapatkan XN sama dengan 5 plus 4 sin pi n per 4 ditambah pi per 4 ditambah 3 cos 5 pi n per 4. Nah, berikut merupakan plot analog dari XAT tadi. Di sini dapat digunakan fungsi frekuensi sama dengan omega per 2 pi, sehingga didapatkan frekuensi dari sinusoidalnya, yaitu 25 Hz, dan frekuensi kosinusnya 125 Hz. Omeganya yang ini, 50 pi dan 250 pi. Lalu, di sini terdapat plot sinyal discrete yang digunakan fungsi Xn untuk membuatnya. Fungsi Xn-nya sama seperti yang tadi. Nah, pada pada bagian ini juga menggunakan teorema Nyquist-Shannon yang menyatakan bahwa hasil sampling yang tidak teraliasing yaitu hasil sampling yang Fs-nya atau frekuensi samplingnya lebih besar sama dengan dua frekuensi maksimal. Nah, pada kasus ini Fs-nya 200 Hz dan F maksimalnya yang F cos tadi yaitu 125 Hz. Nah, didapatkan bahwa pada kasus ini tuh tidak sesuai dengan teorema Nyquist-Shannon, sehingga pasti terjadi aliasing pada plot ini, pada kasus ini. Nah, aliasing itu eh, nilai tersebut teraliasing menjadi lebih kecil atau menjadi nilai aliasnya, yaitu kalau dalam kasus ini F alias sama dengan nilai absolut dari F dikurang KFS atau suatu frekuensi dikurang K dikalikan dengan frekuensi samplingnya, lalu hasil pengurangannya diabsolutkan. Itu merupakan nilai aliasingnya, nilai aliasnya. Pada F cos yang tadinya 125 Hz
teralias menjadi f cos alias sama dengan 75 Hz. Selanjutnya ada penentuan discrete time Fourier transform atau DTFT. DTFT dapat dinyatakan sebagai X omega sama dengan penjumlahan dari n sama dengan negatif infinity sampai dengan infinity dari xne pangkat negatif j omega n. Nah, X omega ini dapat dicari dengan menentukan xn-nya terlebih dahulu. Menggunakan xn yang tadi dengan 5 sebagai direct current, 4 sin pi n per 4 plus pi per 4 sebagai sinusoidal, lalu 3 cos 5 pi n per 4 sebagai kosinus. Nah, X omega tadi dapat didapatkan dengan menjumlahkan menjumlah sigma ya. Jadi menjumlahkan. Nah, ini yang dijumlahkannya yaitu XDC. XDC omega dengan X sin omega dengan X cos omega. Sehingga di- didapatkan plot magnitudo daerah discrete time Fourier transform seperti ini. Pada plot ini terlihat bahwa puncak tertinggi berada pada omega 0 yang menunjukkan komponen DC yang bernilai 5 pada sinyal XM tadi berfrekuensi 0. Lalu puncak puncak lainnya terdapat pada omega sama dengan plus minus pi per 4 yang menunjukkan komponen sinusoidal dengan frekuensi pi per 4 radian per sekon. Lalu terdapat juga puncak plus minus pada omega sama dengan plus minus 5 pi per 4 yang menunjukkan komponen kosinus dengan frekuensi 5 pi per 4 radian per sekon. Lalu puncak lainnya menunjukkan adanya efek aliasing akibat frekuensi sampling yang tidak cukup tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.